FC Internews mengabarkan bahwa terdapat 27 pertemuan di Serie A antara Inter dan Venezia, dan sejauh ini Nerazzurri memimpin rekor dengan 15 kemenangan, 6 kali seri dan 6 kali kalah. Ini juga akan menjadi ketiga kalinya kedua tim saling berhadapan di Serie A dengan selisih lebih dari 25 poin di klasemen. Saat ini dengan selisih 26 poin, setelah 27 Januari 2002 dengan selisih 31 poin, dan 22 Januari 2022 dengan selisih 32 poin. Sky Sport melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi juga kehilangan Mkhitaryan untuk pertandingan tandang melawan Venezia. Pemain asal Armenia itu terlihat lelah di akhir latihan dan akan dievaluasi besok pagi. Dengan demikian, kemungkinan besar Piotr Zielinski akan menjadi starter pada pertandingan melawan Venezia asuhan Eusebio Di Francesco. Sport Italia melaporkan bahwa Francesco Pio Esposito, striker kelahiran 2005 milik Inter yang dipinjamkan ke Spezia berlari dengan kuat dan telah mencetak 9 gol di paruh pertama musim Serie B. Dia telah berkembang pesat dalam mengelola bola, dia juga telah menjadi jaminan di depan gawang sejak masa mudanya. Kini sirene transfer pertama dari Liga Inggris sudah dibunyikan, Manchester United dan Leicester telah mengincarnya. Tidak hanya Davide Frattesi di antara para pemain Inter yang mendapat apresiasi khusus dari Roma. Menurut Sky Sport, Roma juga mengamati Tajon Buchanan, pemain sayap internasional Kanada yang sejauh ini hanya menikmati sedikit ruang di Inter. Hingga saat ini, Nerazzurri masih belum yakin untuk melepasnya dengan status pinjaman. Oleh karena itu, tawaran yang tepat dari Roma sangat diperlukan agar Nerazzurri bersedia melepas pemainnya itu. Sky Sport melaporkan bahwa Inter sedang menjajaki ide Gianluigi Donnarumma. Ini belum menjadi negosiasi melainkan ide yang mulai berkembang. Nerazzurri mengamati apa yang terjadi di PSG dengan penuh minat untuk masa depan. Sementara di sisi lain sang kiper juga mengapresiasi gagasan untuk kembali ke Italia. Untuk saat ini, dengan adanya Yann Sommer dan Josep Martinez, masalah penjaga gawang di Inter sudah cukup terselesaikan. Namun di masa depan, lintasan tersebut dapat menimbulkan implikasi yang menarik. Marcus Thuram telah mencetak 12 gol di Serie A musim ini. 1 gol lebih sedikit dari yang dicetaknya musim lalu dan rekornya dalam satu musim di 5 liga besar Eropa. Berkat 71 gol dan 28 assist, penyerang asal Prancis ini hampir terlibat dalam 100 gol di 5 liga besar Eropa. Dan di antara para pemain yang telah mencapai tonggak sejarah ini sejak musim 2017-2018, musim debutnya di Liga Prancis, dia termasuk di antara 7 pemain termuda, bersama Erling Haaland, Jadon Sancho, Kai Havertz, Kylian Mbappe, Marcus Rashford dan rekan setimnya Lautaro Martinez. Tema pasca Frattesi sudah menjadi topik hangat dan ada satu nama yang paling penting, yaitu Ricci dari Torino. Seperti diungkapkan Corriere dello Sport, justru karena mempertimbangkan tingginya permintaan Torino terhadap Ricci, Nerazzurri tidak mau mundur selangkah pun dari harga Frattesi yang telah ditetapkan senilai 45 juta euro tanpa kompensasi. Cristante bukanlah pemain pasca Frattesi karena alasan usia yang hampir 30 tahun. Namun, peminjamannya dapat dipertimbangkan hingga akhir musim untuk menutupi lubang hingga musim panas. Sebaliknya, Ricci lahir pada tahun 2001, sedang berkembang dan memiliki masa depan yang cerah. Torino meminta dana tak kurang dari 40 juta euro untuknya dan persaingan dari Milan juga harus dipertimbangkan. Tak hanya sebagai playmaker, Ricci juga bisa berperan sebagai gelandang, seperti yang sering ditunjukkan selama ini. Singkatnya, profilnya sempurna untuk Nerazzurri. Sementara itu, Ricci bukan satu-satunya yang dipertimbangkan Inter, ada juga petunjuk lain yang mengarah ke Frenrup dari Genoa yang seusia dengan Ricci. Tuttosport melaporkan bahwa San Siro tetap menjadi rencana A untuk Inter dan Milan. Kedua klub akan mempresentasikan rencana ekonomi dan keuangan baru kepada pemerintah kota Milan pada bulan Februari. Dengan cara ini, waktu yang terkait dengan tahap penyelidikan awal akan dipersingkat dan hipotesis untuk menyelesaikan penjualan area di mana Giuseppe Meazza saat ini pada musim panas akan menjadi lebih realistis. Harga yang dipatok Badan Pendapatan adalah 197 juta euro, dengan luas total sekitar 280.000 meter persegi di mana Inter dan Milan akan dapat membangun stadion baru, perkantoran, hotel, ruang komersial, fasilitas olahraga dan museum. Kesuksesan proyek ini difasilitasi oleh keselarasan besar antara dua properti Amerika,
Oltre untuk Inter dan Redbird untuk Milan. Nerazzurri harus mengambil keputusan paling lambat tanggal 31 Januari, tanggal yang bertepatan dengan berakhirnya eksklusivitas di area Cabassi Rozzano. Dilansir FC Internews, Mauro Zarate resmi meninggalkan dunia sepak bola pada usia 37 tahun. Mantan striker Argentina yang juga pernah menghabiskan waktunya di Italia bersama Lazio, Inter, Fiorentina dan Cosenza ini telah mengumumkan keputusannya ini melalui postingan di akun Instagramnya.